Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga semuanya sehat dan sudah siap untuk belajar kimia dengan Ibu hari ini. Materi kita hari ini adalah korosi. Sekarang Ibu mau bertanya, Ananda pernah tidak melihat besi-besi tua yang tidak terpakai yang warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan? Bahkan kalau kita pegang, warna kecoklatan itu akan menempel di tangan kita. Sementara kita tahu bahwa warna dasar besi adalah abu-abu mengkilap. Lalu mengapa ya warna besi itu bisa berubah menjadi kecoklatan seperti itu? Itu disebabkan karena besi telah mengalami korosi, atau dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah perkaratan. Sekarang mari kita definisikan apa itu korosi. Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Logam seperti besi biasanya mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi merupakan peristiwa teroksidasinya logam besi dengan oksigen yang berasal dari udara. Korosi pada besi juga terjadi karena kontak dengan air. Jadi, penyebab utama terjadinya korosi pada besi adalah kontak besi dengan oksigen di udara dan air. Kira-kira faktor-faktor apa saja ya yang menjadi penyebab terjadinya korosi ini? Nah, penyebab-penyebabnya antara lain. Yang pertama, air atau kelembaban udara. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Penyebab yang kedua adalah elektrolit. Larutan elektrolit seperti asam dan garam merupakan salah satu penyebab terjadinya korosi. Contohnya, air hujan yang banyak mengandung asam dan air laut yang mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Penyebab yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Ternyata, bentuk permukaan logam juga berpengaruh pada kecepatan korosi. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu disebabkan terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logam tersebut. Ada yang berperan sebagai anoda dan ada yang berperan sebagai katoda. Jadi, kalau Ananda mempunyai logam di rumah, jangan lupa untuk membersihkannya dan sesekali kondisikan agar logam bisa tetap licin, sehingga logam tersebut tidak mudah mengalami korosi. Penyebab yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, maka logam dengan potensial elektroda lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi. Nah, oksidasi inilah yang menjadi penyebab terjadinya korosi. Nah, sekarang bagaimana ya cara mencegah agar besi atau logam tidak mudah berkarat? Mengingat banyaknya peralatan di sekitar kita yang menggunakan besi atau logam seperti pagar, teralis, rantai sepeda, mesin motor, dan sebagainya, maka perlu juga kita mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya korosi pada besi atau logam. Kalau begitu, mari kita bahas satu persatu. Cara yang pertama adalah usahakan logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Cara yang kedua, dengan pengecatan. Melalui pengecatan, permukaan logam tidak akan bersinggungan langsung dengan udara luar yang mengandung oksigen dan uap air.
Dengan demikian, logam tidak akan mudah mengalami korosi. Cara yang ketiga, menggunakan electroplating, yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia, di mana permukaan logam yang akan dilapisi berperan sebagai katoda, sedangkan pelapisnya berperan sebagai anoda. Salah satu contoh proses electroplating ini adalah pada badan mobil. Sebenarnya, badan mobil itu terbuat dari besi atau baja. Ananda pernah melihat badan mobil berkarat? Tentu tidak, bukan? Kenapa? Hal itu karena badan mobil sudah dilapisi dengan logam lain, yaitu krom, sehingga terlihat lebih indah dan mengkilap. Contoh lain electroplating ini adalah kaleng-kaleng kemasan yang terbuat dari besi yang dilapisi dengan timah, sebab timah merupakan salah satu logam yang tahan karat. Cara keempat, memberi oli atau minyak. Lapisan oli atau minyak bisa mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air, tapi harus diolesi secara berkala, misalnya pada perkakas dan mesin mobil. Cara kelima, memberi lapisan plastik. Lapisan plastik juga mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Hanya jika plastik terkelupas, maka korosi bisa mulai terjadi. Contoh yang menggunakan teknik ini adalah pada keranjang sepeda dan rak piring. Cara keenam adalah menggunakan metode galvanisasi, yaitu melapisi logam dengan seng atau Zn. Lapisan seng dapat mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Contoh yang menggunakan teknik ini adalah pada besi penopang untuk konstruksi bangunan dan jembatan. Cara yang ketujuh adalah perlindungan katodik. Perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektroda yang sangat rendah. Biasanya yang digunakan adalah logam magnesium. Magnesium ini merupakan logam yang jauh lebih aktif daripada besi. Magnesium lebih mudah berkarat daripada besi. Jadi, jika logam magnesium dikontakkan dengan besi, maka magnesium akan berkarat tetapi besi tidak. Contoh yang menggunakan teknik ini adalah pada pipa baja yang ditanam di dalam tanah dan pada badan kapal laut. Metode ini dapat digunakan dengan catatan logam magnesium harus diganti secara berkala. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.